Yudhoyono akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan untuk melihat bagaimana kondisi saat ini di Masjid Istiqlal, sudah ada reporter TV One Reza Ramdansyah. Ya, Reza, bagaimana persiapan di sana? Fendin dan juga pemirsa, hari ini merupakan Hari Raya Idul Adha yang merupakan Hari Raya umat Muslim sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 10 Zulhijjah 1433 Hijriah. Dan memang seperti halnya di Hari Raya Idul Adha sebelumnya, para umat Muslim berdatangan ke masjid untuk melakukan sholat Id berjamaah. Dan seperti halnya saat ini, sudah ribuan warga umat Muslim yang mendatangi Masjid Istiqlal Jakarta untuk melakukan sholat Id berjamaah. Dan rencananya sholat Id di Masjid Istiqlal ini akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan akan bertindak sebagai imam yaitu Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA. Serta yang akan menjadi khotib adalah Profesor Dr. Haji Abdul A'la MAG yang merupakan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan juga rencananya Presiden Republik Indonesia ini akan ikut sholat Id berjamaah di Masjid Istiqlal bersama juga Gubernur DKI Jakarta yang akan turut mendampingi yaitu Joko Widodo. Dan tema yang diusung Masjid Istiqlal pada tahun ini dalam Hari Raya Idul Adha adalah spirit berkurban untuk negara. Dan memang selain beribadah sholat Id di Hari Raya Idul Adha, umat Islam juga melakukan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha ini. Dan untuk Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, Masjid Istiqlal sudah menerima 40 ekor kambing dan juga 40 ekor sapi yang sudah disumbangkan oleh para warga ke Masjid Istiqlal untuk dikorbankan. Dan di antara dari 40 sapi tersebut adalah 1 ekor sapi sumbangan dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga 1 ekor sapi dari sumbangan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono. Cek, wireless on the mic, cek, wireless, cek. Bagda sholat asar sampai selesai dan akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan daging kurbannya esok hari pada saat setelah sholat subuh. Sementara itu pembagian kupon untuk para warga yang akan mengambil daging kurban ini akan dilakukan di tempat pada esok hari bersamaan dengan pembagian daging tersebut. Rencananya akan sekitar 5.000 kupon akan dibagikan kepada warga dan disesuaikan dari jumlah potongan daging yang dikurbankan pada sore hari nanti. Ya, demikian laporan sementara dari Masjid Istiqlal. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsana bidzabhil udhiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi hum ahlul khairiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali dengan hari raya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Adha. Nah, untuk kesempatan kali ini saya Damar akan memandu jalannya prosesi sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang syekh, yakni Syekh Fikri Thorik. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dai Umar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Syekh. Pemirsa, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ban itu reportasenya dari halaman Masjid Istiqlal. Silakan Ukhti Ratu Nabila. Ya, saat ini suasana di Masjid Istiqlal Jakarta sudah dipadati oleh ribuan para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha hari ini. Dan ya, meskipun cuaca hari ini tidak terlalu cerah, namun para warga sudah banyak yang berdatangan dan antusiasme mereka sangat tinggi sekali. Mereka datang bersama anggota keluarga mereka dan terlihat mereka juga berfoto-foto di depan halaman Masjid Istiqlal Jakarta ini sebelum masuk ke dalam Masjid Istiqlal.
Ya, walaupun sholat Idul Adha akan dimulai sebentar lagi, namun para warga masih banyak yang berdatangan di sini dan saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di Masjid Istiqlal ini. Ya, Ibu, permisi Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Rani. Ibu Rani, Ibu datang ke sini dengan siapa Bu? Keluarga. Dengan keluarga, siapa Iya. aja Bu? Anak, sepupu, terus ipar, Semua rame-rame. ponakan ya rame-rame. Datang dari mana Ibu? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Iya. Ibu jauh-jauh datang dari Bekasi ini kenapa Bu? Mau nyempetin sholat di Masjid Istiqlal? Gimana ya? Hampir tiap tahun kita di sini sholat Idul Adha, terus rame gitu. Terus ada presiden, terus menteri-menteri, terus ada Pak Jokowi yang baru dilantik. Gitu ya, Ibu berarti antusiasmenya sangat tinggi sekali ya. Iya. Ibu silakan. Oke. Masuk, Ya. Ya, meskipun sholat akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, di sini pengamanan dari para polisi dan juga pas pampres sudah ada sejak pagi tadi. Ada pengamanan dari dalam maupun di luar Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sudah berada di dalam Masjid Istiqlal bersama dengan sejumlah menteri dan juga pejabat, juga dubes dari negara-negara tetangga. Dan nanti yang akan berlaku menjadi imam adalah Bapak Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA, dan juga yang akan berlaku sebagai khotib adalah Profesor Dr. Abdullah Ala MAG. Dan tema khotib Idul Adha tahun ini adalah spirit berkurban untuk negara. Ya, sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian, kembali ke Dai Umar. Karena saya mengorbankan seseorang yang sangat saya cintai. Tapi apa katanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail. Katanya, saya lebih dermawan ayah. Ayah punya anak 2, saya 1. Ya kan, yang terakhir kata Allah, saya lebih dermawan kata Allah. Saya gantikan dengan seekor kambing. Subhanallah ya. Ini Syekh, menarik sekali bincang-bincang kita tentang hikmah daripada Idul Kurban ini. Tapi alhamdulillah nih Syekh, Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah menghadiri atau sudah menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia sholat Idul Adha Masjid Istiqlal Jakarta. Betul. Bapak Haji Hasanuddin Sinaga MA. Itu kawan dekat saya itu. Kawan dekat itu ya? Suaranya nanti kayak Sudes. Luar biasa. Kayak Sudes yang di Masjidil Haram nanti. Luar biasa. Terus tadi sudah Masya Allah. diinformasikan nih Syekh, yang bertindak sebagai khotib, Rektor YIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Profesor Dr. Haji Abdul A'la MAG. Ini luar biasa. Ternyata apa yang kita obrolkan sesuai dengan tema yang akan beliau sampaikan nanti. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah mampu mengambil hikmah atau manfaat daripada pelaksanaan atau perayaan Hari Raya Kurban 1433 Hijriah ini. Begini, Dai Umar, saya ingin sampaikan juga ke pemirsa, sholat Id itu kalau nggak berjamaah 2 rakaat aja, seperti sholat duha. Jadi mungkin ibu-ibu atau ada yang nggak bisa sholat Id ke masjid, sholat 2 rakaat seperti sholat duha, tapi niatnya Idul Adha, jadi nggak pakai takbir 7. Jadi khusus yang berjamaah, kalau yang sendiri 2 rakaat aja. Iya. Jadi memang tata caranya memang sudah diatur ketika berjamaah. Di rakaat yang pertama 7 kali takbir. 7 kali takbir. Siwa atau selain takbiratul ihram. Ya. Terus di rakaat yang kedua 5 kali. 5 kali takbir. Nah. Jadi ini khusus untuk yang sholat secara berjamaah ya. Iya, betul. Jadi ibu-ibu yang mungkin lagi sibuk. Atau bapak-bapak mungkin yang lagi kurang sehat. Benar. Atau ibu kan biasanya lagi sibuk di dapur, masak opor dan lain sebagainya. Masak kompor. Ini hari luar biasa, hari mulia. Jangan sia-siakan kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Bila masjid ini penuh dengan seluruh jemaah, kira-kira akan tertampung sekitar 220.000 jemaah.
Ya, saudara sebangsa dan setanah air. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono tiba di ruang utama Masjid Istiqlal. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono telah memasuki Masjid Istiqlal bersama Wakil Menteri Agama dan Gubernur DKI Jakarta. Sesaat lagi rencananya pukul 7 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan sholat Idul Adha dengan Imam Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga. Ya, terlihat Bapak Presiden telah bersalaman dan akan bersiap-siap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan di hari yang penuh berkah ini, kaum muslimin selain dianjurkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, juga dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban yang mampu. Dan juga bagi Anda, perlu Anda kita ketahui bersama bahwa anjuran berkurban ini bermula dari kisah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini telah menunggu kehadiran buah hati selama bertahun-tahun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim dituntut untuk memilih antara melaksanakan perintah Allah atau mempertahankan buah hati yang sudah ditunggu sejak lama. Namun didasari oleh ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah pun yang dilaksanakan, dan pada akhirnya Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih dan digantikan oleh seekor domba. Dan pemirsa, kali ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta, dan secara langsung nanti kita akan ikuti bersama, yaitu adalah sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Imam Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA, dan yang akan berlaku sebagai khotib sholat Idul Adha kali ini yaitu adalah Profesor Dr. Haji A'la MAG. Dan tema yang diusung kali ini yaitu adalah Idul Adha, spirit berkorban untuk negara.